A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mas Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Tumbal Rumah Bersalin. Cerita ini ditulis oleh Putri Rahmania. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Oh ya, sebelum masukin lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman bisa mendengarkan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Setelah matahari terbit, Warni bergegas membersihkan diri dan bersiap-siap untuk pergi ke suatu tempat. Setelah meminta seluruh karyawannya menggantikan posisinya, Warni langsung mengemudikan mobilnya menuju ke kota. Tujuannya saat ini adalah rumah sakit Medika. Aku tidak peduli apapun yang terjadi. Bram harus secepatnya menikahiku. Karena dengan begitu, wanita buruk rupa dan makhluk yang lain tidak akan bisa menggangguku lagi, ucap Warni sambil mengemudikan mobilnya. Warni turun dari mobil lalu menelpon Bram. Halo Mas Bram, aku sekarang ada di tempat parkir rumah sakit Medika. Apa kamu bisa menemuiku sebentar? Tanya Warni. Baik, tunggulah sebentar. 10 menit lagi aku akan tiba, jawab Bram yang terlihat panik. Setelah menutup ponselnya, Bram langsung bergegas berjalan menuju ke tempat parkir. Dari kejauhan terlihat Warni sedang berdiri di depan mobilnya. Warni yang melihat kedatangan Bram langsung tersenyum bahagia. Hai Mas, ucap Warni sambil tersenyum. Hai, ada apa kamu memintaku buru-buru kemari? Apa ada hal penting yang ingin kamu sampaikan? Tanya Bram sesaat setelah mencium kening Warni. Sebenarnya ada yang ingin aku katakan kepadamu, tapi tidak di sini, Mas. Apa itu sangat penting sampai kamu menemuiku kemari? Tanya Bram mencoba memastikan. Iya. Apa kamu ada waktu untuk makan sebentar denganku? Tanya Warni sambil menggenggam tangan Bram. Baik, kalau begitu kita makan di kantin saja, ajak Bram sambil menggandeng tangan Warni. Bram adalah seorang dokter spesialis kandungan yang terkenal di rumah sakit Medika. Walaupun usianya sudah memasuki 35 tahun, namun pesona dan ketampanan Bram mampu memikat kaum hawa yang ada di sekitarnya. Tubuh yang ideal, kulit putih, dengan jambang di dagunya membuatnya semakin terlihat tampan dan sangat menarik. Jadi tidak heran jika sepanjang dia berjalan ke arah kantin, banyak pasang mata terpesona saat melihatnya. Setelah memesan makanan dan minuman, Warni dan Bram langsung duduk di sebuah kursi yang ada di sudut kantin. Sekarang katakan apa yang sebenarnya terjadi, perintah Bram saat mereka sudah duduk di kursi. Apa mamamu sudah merestui hubungan kita? Tanya Warni sambil menggenggam tangan Bram. Belum. Mama bersikeras meminta aku untuk meninggalkanmu dan mencari wanita lain untuk menjadi istriku, jawab Bram sambil bersandar di kursi. Lalu bagaimana denganku? Apa kamu akan meninggalkanku? Apa hubungan kita akan berakhir, Mas? Tanya Warni yang terlihat khawatir. Entahlah, aku juga tidak tahu, ucap Bram sambil mendekat ke wajah Warni. Dasar perempuan tua pembawa sial. Bagaimanapun caranya, aku harus bisa menikah dengan Bram. Selain itu, Bram juga laki-laki tampan dan kaya, batin Warni sambil memainkan pipet yang ada di hadapannya. Kenapa kamu begitu ingin tahu tentang kejelasan hubungan kita? Tanya Bram yang mulai penasaran. Mas,
Aku mencintaimu dan kamu juga tahu usiaku tidak lagi muda. Jadi aku rasa bukan saatnya untuk bermain lagi, ataupun menunggu hubungan yang tidak pasti. Kamu benar, Warni. Aku juga memiliki pemikiran yang sama denganmu. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku akan pastikan Mama akan segera merestui hubungan kita, ucap Bram sambil mengusap pipi Warni dengan lembut. Setelah beberapa saat menikmati sarapan paginya bersama Bram, Warni pun langsung berpamitan pulang. Setelah beberapa saat menikmati makanan bersama Bram, Warni pun langsung berpamit pulang. Bram yang sangat mencintai Warni langsung mengantarkan sang kekasih hingga masuk ke dalam mobil. Bahkan hingga mobil Warni berjalan dan tak terlihat lagi. Sepanjang perjalanan, Warni terlihat khawatir dengan hubungannya dan Bram. Wanita tua itu benar-benar tidak menyukaiku. Sepertinya aku harus melakukan sesuatu agar bisa segera menikah dengan Bram. Aku tidak mau berlama-lama tinggal di rumah berhantu itu, ucap Warni sambil mengendarai mobilnya. Hampir beberapa saat Warni terdiam memikirkan cara yang akan dilakukannya untuk bisa mendapatkan Bram. Hingga akhirnya dia yakin Nyi Sukma bisa membantunya menjalankan rencananya. Warni pun langsung menambah kecepatan mobilnya. Dia berharap bisa segera tiba di rumahnya dan bertemu dengan Nyi Sukma. Nyi Sukma, aku yakin dia pasti bisa membantuku. Aku harus secepatnya sampai rumah dan bertemu dengannya, ucap Warni. Singkat cerita, siang itu Nur, Siti, dan kedua rekannya yang lain sedang menikmati makan siang di dapur. Tiba-tiba Nur menceritakan keganjilannya serta apa yang dilihatnya beberapa minggu yang lalu. Siti yang mendengar cerita Nur terlihat terkejut. Pasalnya selama ini bidan Warni terkenal sebagai seorang bidan yang baik dan ramah. Kalian harus hati-hati jika bidan Warni meminta kalian untuk memindahkan pasien ke kamar melati, ucap Nur sambil meletakkan gelas yang ada di tangannya. Memangnya kenapa, Kak? Tanya perawat baru yang bernama Ima. Nur pun menceritakan apa yang telah dilakukannya beberapa minggu yang lalu. Dia bercerita jika dia telah menyelamatkan seorang pasien yang bernama Siska dari jeratan seekor siluman ular. Nur juga bercerita jika saat Siska dan keluarganya pulang, diam-diam dia masuk kamar melati dan bersembunyi di sebuah tempat. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba muncul seorang wanita cantik yang memiliki tubuh seperti seekor ular. Hus, jangan sembarangan bicara kamu, Nur. Nanti kalau sampai bidan Warni dengar, bisa habis kita, bentak Siti sambil menoleh ke arah Nur. Siapa yang sembarangan? Aku melihat sendiri siluman ular itu tiba-tiba ada di kamar melati itu untuk mencari Siska. Aku yakin bidan Warni pasti melakukan pesugihan, jawab Nur dengan suara keras. Nur, hati-hati kalau bicara. Tidak baik memfitnah orang seperti itu. Apalagi selama ini bidan Warni terkenal sebagai bidan yang baik, bentak Siti yang mulai hilang kesabaran. Ima, aku kok jadi takut kerja di sini. Apa lebih baik kita keluar saja dari rumah bersalin ini? Tanya Rani sambil memeluk tangan Ima. Tidak perlu. Lagi pula belum ada bukti yang kuat jika bidan Warni melakukan pesugihan. Bisa saja malam itu Kak Nur salah lihat saja, jawab Ima dengan tenang. Sudah. Masalah ini tidak perlu dibahas lagi. Dan kamu Nur, anggap saja apa yang kamu lihat adalah sebuah kesalahan, ucap Siti sambil berdiri dari tempat duduknya. Kesalahan? Jadi kamu pikir aku bermimpi? Atau jangan-jangan kamu terlibat juga dengan pesugihan yang dilakukan oleh bidan Warni? Nur tiba-tiba berdiri dan menoleh ke arah Siti. Apa maksudmu? Aku hanya tidak ingin apa yang kamu katakan didengar oleh Bu Bidan. Lagi pula selama yang kita katakan tidak memiliki bukti kuat,
Itu hanya akan menjadi fitnah. Siti mencoba menjelaskan kepada Nur. Nur yang merasa marah dan kesal dengan sikap Siti yang langsung berjalan meninggalkan dapur. Sebenarnya dalam hati Siti memiliki pendapat yang sama dengan Nur. Namun sebisa mungkin dia buang karena dia tahu Warni akan langsung menjadikan mereka tumbal apabila Warni mengetahui kenyataan jika Nur dan Siti mengetahui masalah pesugihan yang dilakukannya. Di tempat terpisah, Warni yang baru saja tiba di rumah Bram langsung berjalan mengendap-endap di halaman rumah. Diam-diam Warni membuka sebuah bungkusan putih berisi abu dupa yang ada di tangannya dan menebarkannya di halaman rumah Bram. Setelah merasa semuanya berjalan lancar, Warni pun langsung mengetuk pintu rumah Bram. "Mau apa kamu kesini?" tanya Ningrum dengan tatapan benci. "Saya hanya ingin mencari Mas Bram. Apa Mas Bram ada di rumah?" tanya Warni dengan santai. "Bram tidak ada di rumah. Lebih baik kamu pergi dari sini. Dan satu lagi, jangan pernah berharap Bram akan menikahi wanita kampung sepertimu," jawab Ningrum. "Baik kalau begitu, tolong berikan kue ini kepada Mas Bram saat dia pulang nanti," ucap Warni sambil menyerahkan sekotak kue kepada Ningrum. "Bawa pulang saja kuemu. Kami tidak terbiasa makan kue kampung ini," bentak Ningrum sambil melempar kue tersebut hingga berjatuhan di lantai. Setelah mendengar hinaan yang diberikan Ningrum, Warni pun langsung berjalan ke arah mobilnya. Sesaat dia melihat Ningrum dari mobil. Rasa benci dan dendam terlihat jelas dari tatapannya. Setelah puas memandang Ningrum, Warni pun langsung mengemudikan mobilnya keluar dari halaman rumah itu. "Dasar wanita tua, sebentar lagi kamu akan terkejut dengan apa yang terjadi dengan putra kesayanganmu," ucap Warni sambil mengemudikan mobilnya. Singkat cerita, Bram yang baru saja menikmati makan malam bersama orang tuanya tiba-tiba jatuh ke lantai dan tidak sadarkan diri. Ningrum dan Burhan yang khawatir dengan kondisi sang putra langsung membawa Bram ke rumah sakit. Namun, setelah menjalani berbagai pemeriksaan, dokter justru tidak mendapat jawaban tentang apa penyakit yang diderita Bram. Hampir 1 bulan Bram tidak sadarkan diri. Namun, dalam kondisi tidak sadarkan diri, Bram terus-menerus memanggil nama Warni. Burhan yang merasa kasihan akhirnya meminta Ningrum untuk membuang keegoisannya dan merestui hubungan Bram dan Warni. "Mah, apa tidak lebih baik kita berikan saja restu untuk mereka membina rumah tangga?" tanya Burhan kepada Ningrum yang sedang menangis di samping sang putra. "Tidak, sampai kapanpun aku tidak akan merestui hubungan Bram dengan wanita desa itu," ucap Ningrum sambil menoleh ke arah Burhan. "Apa kamu tidak kasihan dengan Bram? Hampir 2 bulan dia dalam kondisi tidak sadar. Dan di saat itu juga dia terus memanggil nama Warni," jawab Burhan sambil mendekat ke arah Ningrum. Butuh waktu yang cukup lama untuk Ningrum menyetujui hubungan Bram dan Warni. Hingga suatu hari Ningrum dan Burhan memutuskan untuk menemui Warni ke desanya dengan berbekal sebuah kartu nama yang ada di dompet Bram. Warni yang saat itu sedang melayani pasien terkejut saat melihat Ningrum dan Burhan sudah ada di rumah bersalin miliknya. "Om, Tante, ada perlu apa kalian datang ke tempat saya?" tanya Warni sambil berdiri dari tempat duduknya. "Kedatangan kami kemari untuk memberitahukan bahwa Bram saat ini dalam kondisi koma. Selain itu, ada yang ingin dibicarakan istri saya denganmu," jelas Burhan kepada Warni. "Silakan duduk Om, Tante," perintah Warni. "Ya ampun Mas Bram, apa yang terjadi sampai dia koma?" tanya Warni yang terlihat panik. Perlahan Burhan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada Bram malam itu, serta apa yang dialami Bram selama tidak sadarkan diri. Warni yang mendengar penjelasan Bram merasa bahagia.
Pasalnya apa yang diinginkannya akan segera terwujud. Pernikahan mewah, harta yang banyak serta tumbal yang mudah dicari akan dia dapatkan dengan mudah. Akhirnya apa yang aku inginkan akan segera terwujud, batin Warni sambil menggenggam kedua tangannya. Tujuan kami tidak hanya itu. Kami kemari juga ingin meminangmu untuk menjadi istri Bram. Apa kamu bersedia? Tanya Buran sambil terlihat gugup. Tentu saja bersedia. Bram kan kaya. Jadi wanita desa seperti dia pasti tidak akan menolak. Bukan begitu, Warni? Ucap Ningrum sambil melirik Warni. Jaga bicaramu, Mah. Buran berbisik kepada Ningrum yang ada di sampingnya. Singkat cerita, seminggu sejak kedatangan Buran dan Ningrum, Bram akhirnya sembuh dari sakitnya. Persiapan pernikahan Bram dan Warni mulai disiapkan dengan sempurna. Gaun, gedung, dan 500 undangan pun telah disebarkan. Apa kamu menyukainya, Dek? Tanya Bram yang saat itu sedang mengemudikan mobil. Iya, aku sangat bahagia, Mas. Tapi apa? Apa ada yang kurang dari pesta pernikahan kita nanti? Tanya Bram sambil menepikan mobilnya. Apa boleh jika kita tetap tinggal di desaku saja? Tanya Warni sambil terlihat gugup. Memangnya kenapa? Aku takut jika aku tinggal bersama orang tuamu. Aku sering terjadi adu mulut antara aku dan mamamu. Warni mencoba menjelaskan kepada Bram. Ya sudah, nanti aku coba bicarakan dengan orang tuaku, jawab Bram sambil mengusap rambut Warni. Warni sengaja meminta tetap tinggal di desanya dengan maksud agar dia bisa terus melakukan pesugihan. Kekayaan yang didapatkannya selama ini terasa masih kurang baginya. Bahkan kekayaan yang dimiliki Bram belum bisa membuat Warni puas. Waktu berlalu dengan cepat. Pesta pernikahan antara Warni dan Bram akhirnya tiba. Sebuah pesta pernikahan mewah yang dihadiri para dokter dan orang-orang penting itu terlihat mewah dan meriah. Warni yang biasanya tampil sederhana, malam ini terlihat cantik dengan riasan di wajahnya serta balutan gaun pengantin berwarna putih. Dek, apa kamu bahagia? Tanya Bram saat mereka sudah berada di dalam kamar pengantin. Aku sangat bahagia, Mas. Pesta pernikahan kita telah membuat aku merasa menjadi seorang putri, jawab Warni sambil duduk di tempat tidur. Aku bersyukur jika kamu bahagia dengan pesta pernikahan kita, jawab Bram sambil berjalan ke arah Warni. Malam ini kamu terlihat begitu cantik, sayang. Bram memuji Warni sambil terus menciumnya dengan rakus. Bahkan setiap lekuk tubuh Warni, desahan dan erangan terdengar jelas di dalam kamar yang penuh hiasan pengantin serta taburan bunga mawar. Namun, di saat Bram mulai membuka gaun pengantin, tiba-tiba Warni menjerit histeris. Pergi kamu, jangan ganggu aku. Aku tidak mau mati bersamamu, ucap Warni sambil berusaha menjauhi Bram. Tenang, Dek. Apa yang terjadi? Ini aku, Bram, suamimu. Bram berusaha mendekati Warni dan menenangkannya. Warni yang saat itu akan melakukan malam pertama terlihat ketakutan saat melihat wajah Bram. Pasalnya wajah tampan sang suami tiba-tiba berubah menjadi wajah wanita yang sering menghantuinya. Tidak hanya itu, Warni juga melihat beberapa sosok yang sangat dia kenal ada di dalam kamarnya. Pergi kalian! Jangan menggangguku, teriak Warni sambil terus menangis ketakutan. Tidak, kematian kalian bukan karena aku. Aku tidak terlibat dalam kematian kalian, ucap Warni sambil terus mengibas-ngibaskan tangannya. Teriakan Warni yang cukup keras ternyata didengar oleh Buran dan Ningrum yang sedang beristirahat di kamarnya. Buran yang penasaran dengan apa yang terjadi akhirnya mengajak Ningrum untuk menemui Warni dan Bram.
Di tempat terpisah, Bram terlihat berusaha menenangkan Warni yang terus berteriak ketakutan. "Bram, cepat buka pintunya. Apa yang terjadi dengan Warni?" teriak Burhan sambil mengetuk pintu kamar sang putra. Setelah Bram membuka pintu, "Tidak tahu, Pak. Warni tiba-tiba berteriak ketakutan. Dan semua ucapannya terdengar tidak jelas. Dari dulu Mama tidak setuju. Kamu masih saja keras kepala. Sekarang kamu lihat. Kamu ternyata menikahi wanita gila," ucap Ningrum yang terlihat menahan emosi. Burhan dan Bram terus berusaha menenangkan Warni yang masih berteriak ketakutan. Ningrum yang tidak dapat menahan emosinya langsung berjalan ke arah kamar mandi untuk mengambil segayung air. Tanpa basa-basi, Ningrum langsung menyiramkan air tersebut ke arah Warni hingga membuatnya terkejut. "Mama, apa yang Mama lakukan?" tanya Bram sambil menoleh ke arah Ningrum. "Dasar perempuan gila. Bisa-bisanya kamu berteriak malam-malam begini," bentak Ningrum sambil melemparkan gayung itu kepada Warni. "Maafkan aku, Mas." Warni terlihat menangis ketakutan. "Ya sudah, lebih baik kalian ganti baju lalu istirahat. Ma, ayo kita kembali ke kamar. Biarkan mereka beristirahat," ucap Burhan sambil memeluk pundak sang istri. Setelah memastikan orang tuanya tidak ada, Bram langsung menutup pintu serta mengambil segelas air yang ada di atas meja. Perlahan dia mendekati Warni yang masih terlihat ketakutan dan memberikan segelas air tersebut. Bram yang penasaran mencoba untuk bertanya kepada Warni tentang apa yang terjadi. "Sebenarnya apa yang kamu lihat, Dek?" tanya Bram sambil menunduk di hadapan sang istri. "Wanita itu, dia terus menghantuiku, Mas. Dia selalu datang setiap malam," jawab Warni sambil memeluk tubuh sang suami. "Wanita? Dari tadi di sini hanya ada kita berdua. Tidak ada orang lain." Bram mengedarkan pandangannya pada setiap sudut kamar. "Tapi dia..." "Sudah, lebih baik sekarang kamu ganti baju. Setelah itu kita istirahat," perintah Bram sambil membantu Warni berdiri. Singkat cerita, di saat Warni menikmati hari-harinya sebagai pengantin baru serta rencana indah dengan Bram, di tempat terpisah terlihat warga desa Telogongu berkumpul di balai desa. Ekspresi marah dan benci terlihat dari raut wajah para warga. "Lebih baik kita bakar saja rumah bersalin itu beserta rumahnya," teriak salah satu warga. "Saya setuju. Orang seperti Warni tidak pantas tinggal di desa kita, Pak Lurah," teriak yang lain. "Tenang bapak-bapak dan ibu-ibu. Lebih baik kita tunggu bidan Warni pulang dari bulan madunya." Pak Lurah berusaha menenangkan warga yang terlihat emosi. "Tidak perlu. Keterangan para saksi yang ada di tempat itu sudah menjadi bukti kuat jika Warni telah melakukan pesugihan siluman ular," teriak seorang yang lain. "Jika Pak Lurah tidak mau bertindak, biar kami yang bertindak." "Bukan begitu. Negara kita adalah negara hukum. Jadi kita tidak bisa sembarangan dalam bertindak," teriak Pak Lurah yang berusaha menenangkan warga desa. Warga yang sudah tidak dapat menahan emosinya akhirnya berbondong-bondong ke rumah Warni. Rumah bersalin serta rumah yang tak berpenghuni itu langsung menjadi sasaran amukan warga desa. Terlihat beberapa desa masuk ke dalam rumah tersebut. Sedangkan terlihat yang lainnya sedang menghancurkan sebagian tempat itu. Setelah puas menghancurkan dan memeriksa rumah Warni, beberapa warga langsung menyiramkan bensin ke seluruh rumah dan membakarnya. Api yang menyebar dengan begitu cepat sehingga membuat tempat tersebut berubah menjadi abu hanya dalam hitungan jam.
Sekarang kita tinggalkan tempat ini. Biarkan Warni melihat sendiri jika tempatnya hangus terbakar, perintah salah satu warga. Singkat cerita, hari itu Warni bangun lebih siang dari yang lain. Setelah membersihkan diri, Warni langsung keluar dari kamarnya dan menuju ke meja makan. Dari kejauhan terlihat Bram dan kedua orang tuanya sudah berkumpul di meja makan. Selamat pagi, sapa Warni yang sudah berdiri di samping sang suami. Pagi, apa kamu tidak lihat ini sudah jam berapa? Ucap Ningrum dengan ketus. Sudah, kamu duduk dan sarapan saja, Warni, perintah Burhan kepada Warni. Kamu mau kemana, Dek? Jam segini sudah rapi, tanya Bram sambil memperhatikan Warni. Aku mau ke kampung. Sudah beberapa minggu ini aku tidak melihat kondisi rumah bersalin di sana, ucap Warni sambil memulai mengambil sepotong roti. Bagaimana kalau aku antar kamu? Kebetulan hari ini aku masih cuti, ucap Bram sambil menikmati sepotong roti. Gadis kampung sekarang berubah menjadi seorang ratu. Bangun tidur langsung makan. Mau kerja sudah ada sopir pribadi. Mau apa-apa ada pembantu, sindir Ningrum tanpa menoleh ke arah Warni. Dasar wanita tua. Lihat saja aku akan buat hidupmu tersiksa di tanganku, batin Warni sambil melirik ke arah Ningrum. Mama, ucap Bram sambil melihat ke arah Ningrum. Tidak perlu, Mas. Aku bisa berangkat sendiri. Lagi pula kamu juga pasti sangat kelelahan, jawab Warni sambil berdiri dari tempat duduknya dan berjalan meninggalkan meja makan. Setelah menikmati sarapan yang ada di hadapannya, Warni langsung berangkat ke desa Tologongo. Setelah menempuh perjalanan hampir 3 jam, Warni akhirnya tiba di desanya. Warni yang baru saja tiba terlihat terkejut saat melihat rumah bersalinnya hancur. Terlihat sebuah papan bertuliskan rumah ini sedang dalam pengawasan warga. Bagaimana bisa rumah dan tempat bersalin ini hancur? Ucap Warni saat melihat tempat praktek dan rumahnya telah berubah menjadi tanah. Warni yang penasaran langsung mengambil ponsel dari dalam tas. Terlihat dia sedang berusaha menghubungi seseorang. Namun, tidak ada satupun yang menjawab panggilan Warni. Kemana mereka? Kenapa tidak ada yang menjawab teleponku? Warni yang merasa kesal memutuskan untuk turun dari mobilnya dan berjalan ke arah rumahnya. Namun, belum juga dia berjalan, tiba-tiba dia melihat warga berjalan ke arahnya. Warni yang khawatir akan keselamatannya langsung masuk ke dalam mobilnya dan pergi meninggalkan desa itu. Siapa yang berani menghancurkan rumahku? Pasti ada yang sengaja membocorkan rahasiaku selama ini, ucap Warni sambil mengemudikan mobilnya. Tuan Putri sudah pulang, ucap Ningrum saat melihat Warni datang. Warni yang sudah dalam keadaan marah tidak memperdulikan Ningrum. Melihat Warni terus berjalan tanpa memperdulikannya, Ningrum yang kesal langsung berdiri dan menghampirinya sambil memegang dan menarik tangan Warni. Dasar kamu menantu tidak tahu sopan santun. Apa mulutmu itu tidak bisa mengucapkan salam? Jika mulut saya tidak bisa mengucapkan salam, apa mulut mama tidak bisa jika tidak menghina orang? Jawab Warni sambil menatap Ningrum dengan tajam. Dasar menantu tidak tahu diri, bentak Ningrum sambil mengangkat tangannya dan hampir menampar Warni. Mama boleh menghinaku, tapi jangan harap kamu bisa menamparku, ucap Warni sambil memegang tangan Ningrum. Warni yang tidak mau memperpanjang masalahnya dengan Ningrum langsung berjalan ke arah kamarnya. Saat masuk ke dalam kamar, perlahan Warni mulai masuk dan duduk di meja riasnya.
Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apa lebih baik aku sudahi saja perjanjianku dengan Nyi Sukma? Lagi pula sekarang aku sudah mendapatkan laki-laki kaya, jadi aku tidak perlu lagi mencari harta, batin Warni sambil menoleh ke arah Bram yang masih tertidur pulas. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.